Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Devi Rahmiati, SPD MPD, selaku dosen pengampu konsep dasar IPA Lab KSDan, beserta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan di Zoom meeting. Perkenalkan, saya Pravita Nuriska dengan nomor IPM 2150680 sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Adapun rekan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Ravalda Mariska Dwi Puspitasari dengan nomor IPM 2150681. Yang kedua ada Gita Indrianti Sofian dengan nomor IPM 2150601. Dan yang terakhir ada Evita Dewi Lestari dengan nomor IPM 2150 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep sistem koordinasi dan sistem gerak serta alat indera makhluk hidup serta implikasinya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh moderator, yang kedua yaitu pembahasan materi oleh setiap anggota kelompok, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat saran dan masukan dari Bu dosen, dan yang terakhir yaitu kesimpulan serta penutup yang nantinya akan dibacakan oleh moderator. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja ke acara pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita sudah memasuki acara yang kedua, yaitu pembahasan materi. Kepada pemateri yang pertama, yaitu Saudari Revalda Mariska Dwi Puspitasari, dipersilahkan untuk menjelaskan tentang pengertian koordinasi. Kepadanya saya persilahkan. Sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meningis dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat atau SSP. Pembagian otak berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu proencephalon atau forebrain otak depan, lalu mesencephalon midbrain otak tengah, dan rhombencephalon hindbrain otak belakang. Otak juga terbagi menjadi beberapa otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Lalu ada otak kecil cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Nah, lalu juga ada batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Lalu ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau secara ilmiah yakni medula spinalis merupakan suatu saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dan otak serta melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Pada sumsum tulang belakang bertempat di dalam rongga tulang belakang yang memanjang dimulai dari ruas tulang leher sampai ruas tulang pinggang kedua. Terdapat selaput yang membungkus medula spinalis, yaitu selaput meningis, yang mana dapat medula spinalis itu dilihat secara melintang tampak luar bagian berwarna putih atau substansi alba, dan pada bagian dalam yang terbentuk seperti kupu-kupu berwarna kelabu atau substansi grisea. Lalu yang terakhir ada sistem saraf sepi. Pada sistem saraf sepi ini terdapat beberapa saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan organ saraf tepi. Sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik yang berperan menerima rangsangan dari luar tubuh dan menyampaikannya ke otak.
Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian sel saraf, sistem saraf pusat, dan juga sistem saraf tepi. Sel saraf yang semua sistem koordinasi saraf tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya sel saraf. Sel saraf atau yang biasa disebut neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem koordinasi saraf. Mekanisme kerja sistem saraf dalam menghantarkan impuls saraf adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga yang memungkinkan kamu dapat merasakan berbagai rangsang dari panca indera. Pada sel saraf terdapat 3 komponen utama, yaitu dendrit, akson, dan ada sinapsis yang masing-masing berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang dihantarkan oleh impuls ke sel saraf lain, efektor maupun ke organ tubuh. Lalu yang kedua ada sistem saraf pusat. Sistem saraf ini menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat terhubung dengan otak dan saraf sumsum tulang belakang. Otak memiliki beragam fungsi penting dalam sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi saraf yang terhubung ke otak dapat memberi sinyal untuk meningkatkan laju jantung hingga kecepatan dalam berpikir. Otak sendiri terdiri atas beberapa bagian, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Sedangkan bagian saraf pusat yang lainnya adalah sumsum tulang belakang yang berperan dalam gerak refleks dan menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Lalu yang terakhir ada sistem saraf tepi atau juga sistem saraf perifer, adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke dan dari sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Pada sistem saraf ini terdapat beberapa saraf-saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan organ saraf tepi. Sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik berperan memberi rangsangan dari luar tubuh dan menyampaikannya ke otak, sedangkan saraf otonom bekerja secara tidak sadar saat organ tubuh istirahat atau ketika mencerna makanan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Revalda yang telah menjelaskan materinya. Materi yang kedua yaitu mengenai sistem gerak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sistem gerak sendiri merupakan sebuah komponen yang di dalamnya saling berhubungan. Nah, yang pertama, sistem gerak itu terdiri dari sistem rangka. Sistem rangka atau tulang pada tubuh manusia termasuk salah satu alat gerak yang pasif karena tulang yang baru dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Adapun persendian pada manusia yang terdiri dari 5 pembentukan sendi. Yang pertama yaitu ada sendi engsel, yang kedua sendi peluru, yang ketiga sendi pelana, yang keempat sendi geser, dan yang kelima sendi putar. Adapun fungsi dari kerangka itu, yang pertama sebagai menahan seluruh tubuh agar tidak mudah rubuh. Yang kedua melindungi bagian-bagian yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru. Nah, yang ketiga itu tempat melekatnya para otot. Yang terakhir yaitu tempat pergerakan tubuh dengan perantaraan otot. Kerangka manusia sendiri itu terdiri dari bagian tengkorak, bagian badan, anggota gerak. Tak hanya dari tulang rangka, di dalam sistem gerak pun terdiri dari sendi. Sendi adalah pertemuan antara dua tulang atau lebih. Sendi memberikan adanya segmentasi pada rangka manusia dan memberikan kemungkinan variasi pergerakan di antara segmen-segmen sehingga kebentukan variasi pergerakan. Dan diklarifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sinetorsis, mempunyai karakteristik disatukan oleh jaringan fibrosa. Yang kedua yaitu sutura squamosa, hubungan antar tulang saling menipis dan saling menyesuaikan. Dan yang terakhir yaitu stuna harmoniana atau plana, hubungan lurus bersusun tepi menepis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem panca indera. Sistem panca indera merupakan alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5, yakni indera penglihatan mata, indera pendengar yaitu telinga, indera pembau atau pencium yang disebut dengan hidung, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yang disebut dengan kulit.
Adapun jenis-jenis panca indera diantaranya yaitu ada indera penglihatan atau yang disebut dengan mata. Disebut juga sebagai fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata adalah organ indera khusus yang menerima gambar visual dan selanjutnya gambar visual tersebut dibawa ke otak. Berikut bagian pada mata meliputi kornea. Mata berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya tersebut akan masuk dan berakhir pada selaput jala atau retina. Iris merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut dengan anak mata atau yang disebut dengan pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk dalam mata. Lensa mata untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina, maka benda yang terlihat tampak jelas. Retina berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Terletak di paling belakang pada mata. Yang selanjutnya yaitu ada saraf mata. Memiliki fungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya. Semua informasi akan dibawa saraf kemudian diproses ke otak. Yang kedua yaitu ada indera pendengar atau yang disebut dengan telinga. yakni bertanggung jawab untuk mendengar. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Secara umum, telinga terbagi atas telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga bagian luar adalah bagian terlihat dari telinga yang berfungsi sebagai organ pelindung untuk gendang telinga. Telinga tengah terletak di antara telinga luar dan telinga bagian dalam, merasakan gelombang suara dari telinga luar dalam bentuk gelombang tekanan. Yang ketiga yaitu ada telinga dalam yang disebut dengan bagian terdalam dari telinga. Hal ini diisi dengan zat seperti air dan terdiri dari baik pendengaran dan keseimbangan organ. Yang ketiga yaitu ada indera penciuman atau yang disebut dengan hidung. Disebut juga sistem olfaktori, adalah sistem sensori yang berfungsi untuk mencium bau. Sistem ini akan menerima, memproses dan menerjemahkan aroma yang kita hirup. Panca indera satu ini juga disebut sebagai sensor kimia. Hal ini membuat indera pembau mampu mendeteksi unsur kimia yang berasal dari makanan, benda sekitar, bahkan perilaku seksual. Mekanisme indera penciuman dimulai saat hidung pembau aroma tertentu. Sel-sel dalam hidung yang disebut dengan sel olfaktori akan memproses dan menentukan ke otak untuk diterjemahkan. Dari sanalah mulai mengenali bau apa yang sedang kita cium. Yang keempat yaitu ada indera pengecap atau yang disebut dengan lidah. Organ tubuh yang berperan sebagai indera pengecap dengan reseptor khusus yang bisa menerima rasa zat kimia yang larut. Reseptor penerima rasa serta baik merupakan sel komoreseptor di mana indera pengecap akan membantu manusia untuk membangkitkan selera makan. Indera pengecap merupakan indera yang berbentuk puting atau kuncup pengecap yang mengumpul pada area lidah, yakni bagian depan untuk mengecap rasa asin, bagian tepi untuk mengecap rasa manis, bagian belakang untuk mengecap rasa asam. Dan yang terakhir yaitu ada indera peraba atau yang disebut dengan kulit. Adalah indera peraba pada tubuh manusia, bagian terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia dengan kulit. Kita bisa merasakan permukaan benda, entah itu kasar atau halus. Kulit juga bisa membantu kita mengetahui suhu suatu benda, seperti panas atau dingin. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf yang sangat peka untuk meraba seperti pada ujung jari dan bibir. Berikut penjelasan secara rinci. Epidermis adalah lapisan kulit yang disebut epidermis yang tahan air dan ketebalan berbeda tergantung pada fungsinya. Untuk kulit tebal di telapak tangan dan telapak kaki, untuk kulit tipis di bagian tubuh lainnya selain kulit telapak tangan dan kaki, ada beberapa fungsi epidermis, yaitu sebagai penghilang untuk melindungi tubuh terhadap patogen dan mikroba yang berbahaya untuk tubuh. Selanjutnya yaitu adalah kulit di bawah epidermis disebut dengan dermis. Lapisan ini lebih tebal dari epidermis, mencapai ketebalan 2,5 mm. Dermis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu fibrolas adalah sel dalam dermis yang tugas utamanya adalah mensintesis matriks ekstrakuler dan kolagen. Yang kedua yaitu adalah makrofag adalah sel fungsional dalam jaringan yang berasal dari sel darah putih. Yang ketiga yaitu ada adiposit adalah sel dalam dermis yang menyimpan lemak. Sel-sel ini adalah sel-sel yang membantu jaringan adiposa dan
elektroda konduktif. Terakhir yaitu ada hipodermis. Lapisan subkutan adalah bagian dari kulit yang terletak di bawah dermis, lapisan yang mengandung paling banyak lemak yang berguna sebagai cadangan makanan, membantu melindungi tubuh dan fungsi lainnya, yaitu menjaga bagian-bagian tubuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Evita Dewi Lestari dengan IPM 2150601115 sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implikasi dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep sistem koordinasi dan alat indera manusia dengan menerapkan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan pada siswa untuk menuangkan ide, gagasan, dan pendapat tentang sesuatu permasalahan yang berhubungan dengan pemahaman konsep maupun penerapan pada kehidupan sehari-hari. Aktivitas siswa dalam menemukan dan membangun pengetahuan sangat menentukan kemampuan terhadap konsep tertentu yang dipelajarinya. Berikutnya, ada pula langkah-langkah untuk menyusun pembelajaran Student Facilitator and Explaining, yaitu pertama, guru menyampaikan indikator hasil belajar yang akan dicapai. Yang kedua, guru menjelaskan apa yang perlu dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, guru membagi kelompok dan kemampuan yang merata. Yang keempat, siswa membuat tulisan atau pendapat bagi topik atau dari topik yang menjadi tugas mereka. Dan yang kelima, guru menyimpulkan pendapat dari seluruh siswa. Nah, selain itu, ada juga tujuan Student Facilitator and Explaining dalam pembelajaran, yaitu hasil akademik. Pembelajaran komparatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas kesehariannya. Pembelajaran komparatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa-siswa kelompok, baik dari kelompok atas maupun kelompok bawah. Mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Siswa kelompok atas akan menjadi tutor bagi siswa kelas bawah. Jadi, mereka memperoleh bantuan khusus dari teman sebaya yang mempunyai orientasi dalam bahasa yang sama. Dalam proses tutorial ini, siswa kelompok akan meningkatkan kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan sebagai tutor yang membutuhkan pemikiran lebih mendalam tentang hubungan ide-ide yang terdapat di dalam materi tertentu. Selanjutnya ada penerimaan terhadap perbedaan individu. Efek penting yang kedua dari model pembelajaran ini yaitu adalah menerima yang luas terhadap orang beda ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Serta selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial.